Film diawali kita diperlihatkan seorang anak kecil bernama Chao yang berlari menghindari kejaran teman-temannya yang tengah membulinya. Setelah berhasil kabur jauh, tak sengaja dia melihat orang-orang dewasa yang sedang berlatih bela diri. Chao yang merasa tertarik dengan ilmu bela diri langsung menemui salah satu pria di sana untuk mengajarinya. Chao berharap dengan menguasai bela diri dia bisa membalas teman-teman yang sering membuli dia. Tapi tiba-tiba ayahnya datang dan langsung memarahinya. Sang ayah tak menyetujui Chao berlatih bela diri. Lalu ayahnya pun membawa Chao untuk menemui seorang biksu agar Chao bisa mendapatkan nasihat. Namun alih-alih menasehati Chao, si biksu ini malah menasehati ayahnya dan mengatakan jika ilmu bela diri itu sangatlah penting. Hari berikutnya Chao kembali dibuli oleh teman-temannya yang diketuai oleh Hun Chen, seorang anak dari keluarga terpandang di desanya. Semakin hari Chao semakin muak hingga akhirnya ia berlatih ilmu bela diri sendirian dengan alat seadanya. 12 tahun kemudian, kita akan diperlihatkan Chao yang sudah menginjak dewasa, di mana saat itu Chao tengah berlari menghindari kejaran Hun Chen serta anak buahnya yang ingin membalaskan dendamnya. Karena kalah, akhirnya Hun Chen pun mengadu pada ayahnya dan mengarang cerita bahwa Chao telah melukainya. Namun alih-alih membela anaknya, sang ayah malah marah dan melarang Hun Chen untuk mengganggu Chao lagi. Suatu hari karena kehebatannya dalam bela diri, Chao pun diundang untuk menjadi petarung bayaran. Chao yang tak pernah kalah dalam bertarung pun akhirnya dimenangkan lagi oleh Chao. Namun saat mereka tengah menyoraki kemenangan Chao, tiba-tiba seorang petarung jalanan dari desa lain datang dan menantang Chao. Nampaknya kehebatan petarung jalanan ini bisa membuat Chao kalah hingga ia tak sadarkan diri. Hal itu pun membuat semua orang meragukan kemampuan Chao termasuk guru-gurunya. Beruntung seorang pria dalam keadaan mabuk menolong Chao. Saat Chao tersadar, ia tak menyangka jika guru silatnya akan meninggalkannya begitu saja. Di sana, pria mabuk itu mengatakan bahwa Chao hanya bertarung dengan asal gerakan tanpa mendalami gerakan dasar. Ia menyarankan untuk segera mempelajari teknik bela diri dengan mencari seorang guru. มึงรู้ไหมมึงน่ะทะนงตัว Hingga akhirnya, Chao memutuskan untuk pergi meninggalkan desanya dan berkelana mencari perguruan bela diri. Tak lama kemudian, Chao sampai di sebuah desa dan melihat sekelompok orang yang berlatih bela diri. Diam-diam, Chao pun masuk dalam barisan dan membuat sang guru nampak kebingungan ketika melihat Chao yang sebelumnya tak pernah ia lihat. Akhirnya, Chao pun minta maaf dan memperkenalkan dirinya secara resmi pada guru tersebut. Chao menjelaskan niatnya untuk ikut belajar teknik-teknik dasar dalam ilmu bela diri. Ia juga memohon agar guru mau menerimanya sebagai muridnya. เองเป็นผู้ใด Mendengar cerita Chao dan semangatnya, akhirnya sang guru pun menerimanya. Akhirnya sang guru mengajarkan beberapa teknik untuk Chao. Hingga beberapa hari setelah itu, sang guru pun berniat untuk menguji kemampuannya dengan berduel dengan salah satu murid terkuatnya. Di tengah perkelahian itu, seorang pria yang ternyata teman dari Hun Chen melihat Chao yang tengah berlatih. Hingga beberapa hari setelah itu, datang Hun Chen dan pengawalnya. Kedatangan mereka yang sangat tidak sopan membuat sang guru pun marah. Namun bukannya meminta maaf, Hun Chen ini malah mengancam dan meminta untuk menyerahkan Chao dan juga anak satu-satunya untuk dijadikan istri. Saat keadaan semakin memanas, beruntung tiba-tiba Chao datang dan menyerahkan diri dengan syarat untuk tidak mengganggu sang guru beserta keluarganya. Namun saat Chao mulai dibawa dengan diseret oleh Hun Chen, tiba-tiba pengawalnya memberontak. Melihat hal itu, Chao pun menjadi sangat marah dan tidak terkendali dan melawan semua pengawalnya Hun Chen.
Akhirnya Chow pun memutuskan untuk pergi dari desa itu karena ia tak mau merugikan warga desa beserta keluarga sang guru yang sangat baik padanya. Di tempat lain, terlihat Uncen dan juga pengawalnya yang tengah dimarahi oleh ayahnya karena perbuatan mereka bisa mencoreng nama baik sebagai orang terpandang di desanya. Akhirnya mereka berdua pun merencanakan sesuatu untuk membalas perbuatan Chao. Mereka berniat menculik dan menghabisi seluruh desa yang berpihak pada Chao. มึงพาทหารกูไปบาดเจ็บสะบักสะบอม Sementara itu, saat Chao tengah berkelana, seorang pemuda bernama Bungkat telah mengikutinya. Bungkat yang sejak lama mengagumi keahlian bela diri Chao dan memutuskan untuk mengikuti kemanapun dia pergi. Hingga suatu hari mereka tiba di sebuah desa. Di sana mereka bertemu dengan seorang gadis yang bernama Ling Ling. Keesokan harinya, Ling Ling membangunkan Bungkat yang tertidur di bawah pohon dan mengatakan bahwa Chao telah meninggalkannya. Scene berlanjut pada sekelompok orang yang tengah melintasi hutan. Namun di tengah perjalanan itu tiba-tiba segerombolan perampok yang ternyata anak buah Wuncen menyerang mereka. Seorang wanita bernama Ling Yong mencoba melawan mereka, dan saat ia mulai terpojok, tiba-tiba datang Chao dan menghajar mereka semua. Sebelum pergi, Lim Yong memberikan sebuah cincin sebagai tanda terima kasihnya. Chao kemudian meneruskan perjalanannya hingga ia sampai di desa lain. Saat melihat sekelompok orang yang tengah berlatih bela diri, ia pun segera menemui sang guru dan memohon agar sang guru mau melatihnya. Setelah menunjukkan kemampuan bela dirinya, Chao pun diterima sebagai murid di perguruan itu. Dan betapa terkejutnya Chao saat melihat Bungkat yang telah terlebih dahulu diterima sebagai murid di sana. Hari-hari berikutnya Chao terus berlatih keras untuk mempelajari teknik bela diri. Hingga suatu hari sang guru mengumumkan kalau sebentar lagi akan ada kompetisi bela diri. Siapapun yang bisa memenangkan kompetisi maka sang guru akan mewariskan ilmu bela dirinya. Singkat cerita, hari kompetisi pun datang, di mana Chao melihat satu persatu dari mereka telah dikalahkan. Sebelum gilirannya, seorang guru dari perguruan lain telah mengejek guru Chao. Namun saat murid dari perguruan lain itu melawan Chao, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Setelah kemenangannya itu, Chao dan Bungkat pun berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Di sana, sang guru memberikan sebuah kertas yang berisikan teknik dasar bela diri. Di tengah perjalanannya, mereka tak sengaja bertemu dengan Ling Ling. Di sana, Ling Ling serta pemuda lain yang juga hendak berlatih bela diri meminta Chao untuk membawa mereka berdua ikut bersamanya. Singkat cerita, mereka tiba di desa berikutnya. Di sana, mereka bertemu dengan seorang guru yang hobi minum hingga mabuk. Namun meskipun begitu, ternyata guru itu sangat ahli dalam menggunakan pedang. Sang guru akan menerima mereka sebagai muridnya jika mereka mampu menyediakan arak yang diinginkan olehnya. Setelah susah payah mencari arak, akhirnya mereka berempat pun bisa memberikan arak permintaan sang guru. Dan mereka pun diterima di perguruan tersebut dan berlatih. Setelah menguasai teknik pedang, mereka pun berpamitan pada sang guru untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Karena kagum dengan keahlian mereka, sang guru pun memberikan masing-masing pedang yang telah dibuat langsung oleh sang guru. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dengan melewati hutan. Namun di tengah perjalanannya, tiba-tiba Wuncen dan anak buahnya datang dan terjadilah perkelahian antara mereka. Melihat pengawalnya tewas, Wuncen pun segera kabur dari sana. Sementara itu, mereka segera membawa Bungkat ke seorang tabib. Namun karena luka yang sangat parah, akhirnya si tabib menyarankan mereka untuk segera membawanya ke seorang tabib ahli di desa itu. Beruntungnya Bungkat berhasil ditangani hingga nyawanya pun selamat. ช่วยน้องข้าด้วยขอรับ Singkat cerita, Chao mengikuti kompetisi bertarung yang diadakan oleh Raja Thailand di sana.
Tanpa sengaja, Chao kembali bertemu dengan Lim Yong yang sedang mengantarkan ayahnya untuk mengikuti kompetisi. Dan ternyata ayahnya ini merupakan petarung jalanan yang dulu pernah mengalahkannya. Pertarungan pun dimulai. Masing-masing dari mereka menunjukkan skill dan kemampuan masing-masing. Dan saat giliran Chao, ia tak menyangka jika ia harus bertarung melawan ayah Lim Yong. Saat pertarungan dimulai, Chao masih belum fokus dan akhirnya dia sering terkena serangan. Dan saat emosi Chao bangkit, dia membalikkan keadaan dan menghajar balik ayah Lim Yong sampai tidak bergerak. Kemenangan Chao membuat sang raja penasaran akan kehebatannya. Jadi sang raja pun berniat untuk mengadu kehebatan Chao dengan petarung hebat andalannya yang tak pernah kalah dari siapapun. Tapi ternyata dengan beberapa pukulan saja Chao berhasil melumpuhkan petarung itu, yang membuat sang raja makin kagum dengan kehebatan Chao. Dan sejak saat itu, sang raja pun menobatkan Chao sebagai legenda petarung bela diri Muay Thai, dan film pun tamat.